Selamat pagi dan selamat datang bagi para peserta webinar dimanapun Anda berada. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Mulyadi Limanjaya, yang pada pagi hari ini akan berperan sebagai moderator pada acara RSPI Live Webinar kita pada pagi hari ini. Webinar ini adalah wujud nyata dari kepedulian Rumah Sakit Pondok Indah untuk selalu hadir memberikan info-info kesehatan terkini pada Anda, walaupun kita saat ini terbatas oleh jarak. Oke. Jadi jangan khawatir, meskipun saat ini kita sedang PPKM, tapi kita bakal berusaha untuk membantu memberikan info-info kesehatan yang dapat dipercaya oleh Ibu dan Bapak sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan live webinar dengan topik waspada serangan jantung di usia muda yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Fadil, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, FIHA, FASCC, dan FSCAI. Oke. Jadi webinar kali ini kita itu akan melakukan pertama-tama ada presentasi dari Dr. Fadil, kemudian bakalan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Dr. Fadil sendiri. Caranya cukup gampang, nanti Bapak Ibu silahkan klik tombol Q&A, kemudian pertanyaannya akan kami rangkum untuk langsung dijawab setelah sesi webinarnya selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memperkenalkan Dr. Muhammad Fadil terlebih dahulu. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Muhammad Fadil, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, FIHA, FASCC, FSCAI. Beliau adalah dokter spesialis jantung pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi yang praktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Dr. Fadil mengenyam pendidikan pertama-tama di Universitas Andalas Padang untuk pendidikan dokter umumnya, mendapatkan gelar spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Indonesia, kemudian juga untuk subspesialis kardiologi intervensi juga dari Universitas Indonesia. Beliau sudah menjalani berbagai fellowship. Yang pertama yaitu ada Interventional Cardiology Fellowship Santa Gunta Hospital di Pori, Finland pada tahun 2016. Kemudian ada fellowship in Acute Cardiovascular Care and Interventional Cardiology National Cardiovascular Center Harapan Kita Jakarta pada tahun 2013. Beliau juga kebetulan pernah mengikuti berbagai workshop Speaker in Indonesia Acute Cardiac Care atau INA-ACC Symposium pada Januari 2016 dan 2018. Speaker in Joint Session ICCAM My Life Transcatheter Cardiac Therapy atau TCT di Korea pada tahun 2016 dan Speaker in Asian Interventional Cardiovascular Therapeutics atau AICT di Hong Kong pada tahun 2018. Beliau saat ini juga aktif sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sejak tahun 2005 sampai sekarang, dan juga pernah menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai 2018. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Dr. Fadil untuk memulai webinar pada pagi hari ini. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Dr. Mulyadi Limanjaya yang telah memberikan perkenalan yang sangat luar biasa. Saya sapa kepada seluruh audiens dari RSPI Live Webinar pada pagi ini, jam 10 ini. Terima kasih sudah mampu meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama mendengarkan ceramah tentang edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi yang baik dan juga bisa membuka wawasan kita semuanya. Kalau seandainya mungkin ada informasi yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita bicarakan ketika di forum tanya-jawab. Baik. Saya mendapat kepercayaan dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya untuk memberikan topik yaitu waspada serangan jantung. Kita tahu bahwa serangan jantung saat ini cukup sering terjadi di sekitar kita. Ada beberapa berita yang cukup mengagetkan. Antara lain adalah pertama dari adanya seorang pesepak bola dari Denmark, yaitu Christian Eriksen. Waktu itu sempat dikabarkan terjadi serangan jantung ketika di lapangan bola. Dan juga salah satu atlet bulu tangkis kesayangan kita, yaitu Markis Kido, juga dikabarkan serangan jantung. Dan juga ada salah seorang public figure, pemain sinetron, yaitu ada Ashraf Sinclair, juga meninggal akibat serangan jantung. Persamaan dari mereka semua adalah mereka relatif usianya masih muda dan terlihat memiliki postur badan yang baik, sering berolahraga. Yang satu adalah atlet profesional di bidang sepak bola, satunya atlet profesional di bulu tangkis, yang satunya lagi juga kita kenal juga memiliki pola hidup yang katanya juga baik seperti itu. Namun kenapa ini bisa terjadi? Ini kemudian menimbulkan
pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah aman untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Jadi ini mungkin bisa menjadi alasan kenapa saya diminta untuk memberikan sedikit diskusi tentang masalah serangan jantung pada usia muda. Apakah suara saya cukup terdengar jelas, Dr. Mulyadi? Terdengar ya? Slide dan sebagainya terlihat. Ya. Nah, jadi tapi ada ketidakpersamaan di antara ketiga ketiga atlet ini ya, ketiga anak muda ini. Dua di antaranya tidak survive. Karena untuk Markis Kido, ternyata kalau kita lihat dari video CCTV, ternyata orang-orang di sekelilingnya tidak memiliki edukasi yang baik atau kemampuan yang baik untuk melakukan CPR atau namanya resusitasi bahasa Indonesianya. CPR singkat dari cardiopulmonary resuscitation atau bahasa Indonesianya resusitasi jantung paru. Begitu juga Ashraf. Jadi mungkin ketika dibawa ke rumah sakit sudah terlalu terlambat. Karena mungkin waktu itu istri dan sebagainya tidak mengerti bagaimana harus melakukan CPR di rumah, seperti itu. Jadi penting sekali bagi orang awam, siapa saja, tidak mesti harus dokter, harus tahu bagaimana cara melakukan CPR. Karena bisa saja itu terjadi pada orang dekat kita, dan kemudian kita harus melakukan hal tersebut. Jadi itulah yang bisa menolong, seperti halnya yang terjadi pada Christian Eriksen. Untungnya di situ ada tim medis yang cepat melakukan CPR, tapi kita lihat juga bahwa teman-temannya juga membantu CPR saat itu, dan kemudian yang lainnya mengelilingi Christian Eriksen dan Christian akhirnya survive, kemudian bisa dipasang namanya alat ICD di badannya untuk kalau seandainya terjadi serangan jantung lagi bisa memberikan pertolongan awal yang lebih cepat. Nah, ini adalah contoh bentuk bagaimana orang siap untuk melakukan CPR. Yang kita lihat di sini ini adalah alat dari namanya AED, Automatic External Defibrillator. Ini adalah defibrilasi yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita ke airport, ini ada nih alat ini. Jadi ada seperti gambar kayak listrik begitu, misalnya di airport yang kita lihat, nah itu adalah AED. Ini adalah alat kejut listrik yang dibawa, yang bisa dipakai oleh siapa saja, bila menemui adanya orang yang dianggap henti jantung atau terjadinya cardiac arrest bahasa Indonesianya. Nah, kemudian ini adalah posisi yang benar bagaimana melakukan cardiac arrest. Nanti kita juga akan bicarakan ini lebih lanjut. Jadi terlihat bahwa coach ini atau pelatih ini sangat mengerti. Dia bukan orang medis padahal, tapi dia mengerti bagaimana harus melakukan CPR. Posisi tangannya sudah betul, dan kemudian ia siap membantu, dan kemudian terlihat gesturnya pun ini sudah tepat. Dan kemudian ada di sini alat AED. Terlihat bahwa kesiapan inilah yang harus kita sediakan. Mungkin ini juga mungkin bisa kita suarakan kepada pemerintah. Jangan hanya di airport saja, tapi juga mungkin di tempat-tempat umum yang rentan orang terjadi serangan jantung atau henti jantung mendadak, bisa disediakan alat AED ini. Baik, seberapa banyak kasus sudden cardiac death atau henti kematian jantung mendadak ini? Penelitian menunjukkan sebagian besar kematian jantung mendadak terjadi setelah olahraga sepak bola dan renang. Bukan berarti olahraga yang lain juga tidak bisa terjadi, tapi dari penelitian disebutkan bahwa survei itu sepak bola dan renang yang paling sering terjadi. Karena memang di kedua olahraga ini dibutuhkan kapasitas fungsional atau kebugaran yang relatif tinggi, ditambah lagi dengan adanya kemungkinan kompetitif yang terjadi saat itu, sehingga memunculkan terjadinya adrenalin atau rasa ingin berkompetisi. Itu juga bisa memicu terjadinya pencetus sebagai serangan jantung. Dan laki-laki memiliki risiko 5 kali lipat dibandingkan dengan wanita untuk mengalami kematian jantung mendadak setelah beraktivitas. Karena diyakini wanita memiliki hormon estrogen yang mampu untuk paling tidak meredam terjadinya hal seperti ini. Kemudian penyakit jantung koroner merupakan penyebab yang paling dominan dari kematian jantung mendadak dari semua penyebab yang ada. Nah, ada 3 faktor yang harus kita perhatikan terhadap terjadinya sudden cardiac death ini. Pertama, masalah substrat. Satu, bisa jadi jantungnya sudah banyak terjadinya fibrosis. Fibrosis itu ibaratnya banyak jaringan parutnya, jaringan ikatnya, sehingga membuat jantungnya tidak kurang elastis dan kurang lincah dalam hal memompa. Begitu juga halnya dengan hipertrofi.
Kalau hipertrofi misalnya pada otot, kalau orang habis fitness kan kelihatannya bagus, tapi kalau pada jantung tidak bagus. Karena penebalan tadi itu membuat isi dari jantungnya menjadi lebih kecil, sehingga bila terjadi terjadi palpitasi atau misalnya jantungnya jadi berdebar-debar ketika lagi olahraga, itu membuat isi dari sekuncup atau stroke volumenya itu membuat akhirnya berkurang. Begitu juga dengan perubahan fungsi saluran ion yang terjadi pada jantung, sehingga membuat mungkin terjadinya ada kesalahan dan itu bisa memicu terjadinya sudden cardiac arrest. Kemudian faktor risiko yang cukup tinggi pada orang-orang untuk mungkin timbulnya sudden cardiac death adalah laki-laki, diabetes, merokok, terus genetik, gangguan irama jantung, gangguan ginjal, dan obstruktif sleep apnea. Laki-laki, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dibandingkan dengan perempuan, laki-laki tidak memiliki estrogen. Pada wanita, estrogen ini diyakini mampu untuk membuat pembuluh darahnya lebih elastis dan lebih fleksibel. Sementara penderita diabetes juga begitu. Jadi, diabetes ini salah satu komplikasinya adalah mereka memungkinkan terjadinya makroangiopati dan mikroangiopati. Artinya, pembuluh darahnya itu bisa lebih mengecil dibandingkan dengan pembuluh darah orang normal biasa. Merokok begitu juga. Merokok itu membuat, di samping terjadinya gangguan pembuluh darah, membuat pembuluh darahnya menjadi relatif lebih kecil dan tidak alirannya jadi tidak lebih baik, dan juga bisa membuat penumpukan terjadinya plak juga. Genetik juga begitu. Orang yang dengan family history atau riwayat keluarga yang lebih ada riwayat meninggal mendadak pada laki-laki di bawah usia 55 tahun, pada wanita di bawah 65 tahun, di dalam keluarganya itu memiliki peluang yang lebih besar untuk terjadinya serangan jantung dibandingkan mereka yang tidak memiliki riwayat keluarga. Kemudian gangguan irama jantung juga begitu. Misalnya ada keluhan, saya iramanya kadang-kadang tidak teratur, gitu. Ada kadang-kadang suka loncat dan sebagainya. Mungkin itu sebaiknya lebih baik segera diketahui supaya bisa terhandle dengan baik. Atau misalnya, kok tidur malam suka berdebar-debar, jadi biar dicari tahu apa yang terjadi sebenarnya pada irama jantungnya. Begitu juga dengan gangguan ginjal, kita tahu bahwa gangguan ginjal juga bisa mencetuskan terjadinya permasalahan dalam hal elektrolit dan sebagainya. Kemudian obstruktif sleep apnea. Ini gejalanya biasanya ketika tidur mengorok dan terus kemudian tiba-tiba terdiam. Gitu. Jadi dalam waktu yang lama itu bisa mengakibatkan terjadi hipertrofi pada jantung. Kemudian pencetus. Ada beberapa penyakit yang bisa mencetuskan terjadinya serangan jantung atau kematian jantung mendadak. Pada pasien yang memang sudah dengan gagal jantung, pompa jantungnya sudah menurun di bawah 40%, kapan saja itu bisa terjadi sudden cardiac death akibat dari mungkin pernah ada riwayat infak atau riwayat serangan jantung, kemudian ada bagian dari otot jantungnya tidak teraliri listrik dengan baik, sehingga bisa terjadi konslet di jantungnya, seperti itu. Apalagi misalnya sudah terkena gagal jantung, tapi terus obat-obatannya putus, sehingga mungkin beban jantungnya jadi berat suatu waktu ketika terkena penyakit infeksi, sehingga hal itu bisa menyebabkan terjadi sudden cardiac death. Iskemia miokard, ini juga begitu, adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang mendarahi jantung, dan bila terjadi penyempitan di situ, otomatis ketika berolahraga dan di saat dibutuhkan supply, atau misalnya dibutuhkan jantung bekerja lebih keras, tapi ternyata ada penyempitan yang memaksa akhirnya plaknya jadi pecah. Nah, terjadilah serangan jantung. Kemudian infeksi miokard juga begitu. Apalagi saat ini kita sedang dihadapi oleh pandemi, maka salah satu komplikasi dari COVID terhadap jantung adalah terjadinya infeksi miokard atau namanya miokarditis, membuat jantung jadi lebih besar, kemudian membuat samping jantung yang bagian besar akhirnya menjadi terengah-engah dan sebagainya. Kemudian gangguan elektrolit juga bisa begitu, kurang minum, kurang cairan, dehidrasi berat, misalnya kalau olahraga terus nggak minum-minum dan sebagainya, itu bisa memicu terjadinya suatu, bisa jadi hiperkalemia. Nah, kalium yang tinggi ini juga bisa letal atau mematikan pada pasien. Begitu dengan halnya dengan stres. Stres mengakibatkan ada namanya katekolamin release, dan itu juga bisa mencetuskan terjadinya serangan jantung. Baik, siapa-siapa saja yang potensi untuk terkena sudden cardiac death? Kita bagi menjadi dua populasi, ada populasi tua dan ada yang populasi muda. Pada populasi yang tua biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, dan gagal jantung. Saya tadi sudah jelaskan, bedanya katup jantung itu yang terkena adalah jantung itu ada memiliki 4 katup, dan kalau misalnya ada gangguan, akibat bisanya salah satunya adalah degeneratif karena usia, nah itu bisa
contohnya kalau pada orang tua terjadinya aorta stenosis akibat katupnya itu calcified gitu. Nah, itu membuat aliran darah tidak bisa dipompakan dengan baik keluar ke aorta, sehingga itu juga bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung mendadak. Dan pada populasi muda biasanya disebabkan oleh gangguan saluran ion, kardiomiopati, dan infeksi otot jantung. Tapi saat ini, saya lihat pada populasi pasien-pasien yang datang, itu cenderung lebih muda. Orang terkena serangan jantung saat ini di bawah usia 40 tahun. Mungkin dulunya dikatakan, wah, serangan jantung itu usianya 50 tahun ke atas, tapi yang kita hadapi di rumah sakit, yang di poliklinik maupun di IGD, itu seringkali saat ini serangan jantung sudah datang pada kita pada dekade usia 30-40 tahun, di mana ada yang masih belum menikah, atau anak yang masih kecil-kecil, gitu kan, sangat disayangkan. Padahal mereka adalah usia produktif, tulang punggung dari keluarga. Nah, apa yang harus kita lakukan bila untuk mencegah terjadinya sudden cardiac death? Jawabannya adalah lakukanlah deteksi dini atau medical check up. Karena paling tidak di medical check up itu adalah dilihat apakah ada masalah dari gangguan irama jantung, apakah ada tanda-tanda iskemia miokard, apakah sudah tampak adanya pembesaran jantung gitu. Siapa yang harus lakukan deteksi dini? Itu populasi risiko tinggi. Seperti tadi, laki-laki usia di atas 40 tahun, ada keluhan, kemudian ada riwayat keluarga, ternyata memiliki hipertensi, ternyata memiliki diabetes, ternyata memiliki kolesterol, gitu kan, kolesterol yang tinggi, gitu. Nah, itu adalah orang-orang dengan populasi risiko tinggi. Paling tidak, bila Anda laki-laki usia 40 tahun, lakukanlah deteksi dini segera. Karena sangat disayangkan bila terjadinya nanti kematian jantung mendadak, anak masih kecil, dan sebagainya. Nah, kemudian di samping dari populasi risiko tinggi, riwayat keluarga kematian jantung mendadak. Jadi lihat kembali di pohon keluarga kita, apakah kita termasuk keluarga yang ada riwayat meninggal mendadak pada keluarga yang terutama yang keluarga inti yang ada hubungan darah, ya apakah ayah, ibu kandung, saudara kandung, atau mungkin paman kandung dan sebagainya. Kemudian pasien dengan riwayat aritmia. Riwayat aritmia ini artinya gangguan irama jantung, biasanya dirasakan adanya berdebar bisa timbul kapan saja, bisa berhubungan dengan aktivitas, atau di saat lagi istirahat. Bila itu ternyata ada, segera lakukan medical check-up untuk mengetahui secara objektif, betul nggak kita memungkinkan atau berpotensi terjadinya sudden cardiac death. Nah, paling tidak Anda dilakukan namanya stress test, atau treadmill test, atau exercise. Apa itu treadmill test? Jadi nanti diharapkan salah satu dari stress test adalah treadmill test. Stress test bisa macam-macam. Misalnya, oh saya nggak bisa dok, karena kakinya pernah patah nih, jadi nggak kuat untuk olahraga. Ada yang disebut dengan namanya nuclear perfusion test. Ada yang disebut dengan namanya echocardioglutamin stress echo. Jadi memberikan latihan atau tekanan tertentu pada jantung pada kondisi yang direncanakan, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi respon dari jantung, seperti itu. Contohnya treadmill test ini. Jadi nanti pasien itu dia naik ke atas mesin treadmill, disuruh untuk berjalan kaki, kemudian itu tiap 3 menit kecepatan dan kemiringan dari treadmill ini akan bertambah. Gitu. Nanti akan dilihat sambil nanti direkam irama jantungnya. Nah, paling tidak kita bisa melihat dan ini biasa dilakukan pada pasien yang memiliki gejala berhubungan dengan jantung. Misalnya, kok saya ada rasa nggak enak di dada ya dok ya, gitu kan. Biasanya kalau memang kita lihat EKG-nya masih normal, ada keluhan seperti nyeri dada, dan nyeri dada yang mungkin tidak khas, maka treadmill test adalah salah satu alat untuk melakukan eliminasi ini terkena serangan jantung, terkena potensi nggak untuk memiliki serangan jantung atau tidak, seperti itu. Dan kalau misalnya sudah selesai melakukan treadmill test, kita bisa melihat berapa kapasitas fungsional, berapa METs. Nah, jadi dari situ pun nanti kita bisa menganjurkan atau misalnya melakukan rekomendasi olahraga apa yang baik untuk dilakukan oleh pasien ini tadi, seperti itu. Jadi misalnya, oh Bapak dengan kapasitas fungsional seperti ini, Bapak boleh nih main basket nih, boleh naik gunung nih, gitu. Atau oh sebaiknya jalan dulu, gitu, dan sebagainya. Jadi ada rekomendasi dari kita untuk program perencanaan olahraga. Kemudian ini juga bisa jadi deteksi penyakit jantung koroner. Jadi misalnya dok, saya ada riwayat keluarga nih, seperti itu. Saya berpeluang nggak kita treadmill test? Nanti kita bisa lihat, oh ternyata dari hasil treadmill test, ternyata tidak ada nih, gitu. Dan begitu juga nanti bisa kita lihat juga respon hipertensi dan juga respon aritmianya bagaimana. Sehingga nanti bila diperlukan terapi, kita berikan. Tapi kalau ternyata tidak perlu, cukup olahraga juga bisa kita rekomendasikan dengan baik.
Nah, itu dinilai biasanya kita memicu sampai terjadinya target heart rate maksimum, yaitu diperoleh dari 220 kurang umur. Paling tidak 85% dari 220 kurang umur itu kita udah bisa menilai apakah stres yang diberikan seperti itu ada nggak masalah dengan penyakit jantung koroner dan sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi acuan bagi teman-teman sekalian. Jadi kalau saya mau olahraga nih, berapa nih saya olahraga yang bagusnya? Gitu. Misalnya nih, saya masih belum berani nih ke rumah sakit dok, gitu ya. Paling tidak Anda melakukan deh olahraga secara rutin dengan cara 220 dikurang umur kali 70%. Karena itulah heart rate untuk olahraga yang baik. Ya, saya yakin semuanya saat ini kan sudah bisa memiliki device atau alat seperti misalnya jam yang bisa mengukur denyut jantung. Jadi Anda bisa, oh saya udah rate saya sudah sampai 130 nih, sudah waktunya berhenti begitu. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan olahraga pakai emosi tapi juga tanpa edukasi seperti itu. Dan itu bisa berbahaya. Nah, penyakit jantung koroner sebagai penyakit yang dominan terhadap terjadinya serangan jantung, saya akan sedikit jelaskan. Ada suatu penyakit pembuluh darah pada jantung. Jantung seperti yang lihat nih di gambar ini nih, jantung berada di tengah-tengah dada, terus kayak buah mangga agak sedikit condong dia ke kiri. Nah, di jantung tersebut, di bagian permukaannya itu ada pembuluh darah yang mendarahi otot jantung supaya jantung bisa memompa 60-100 kali per menit. Pembuluh darah yang berada di superficial atau permukaan dari jantung itu, itulah pembuluh darah koroner namanya. Nah, kalau orang normal, mungkin kita sekitar usia 20 tahunan, itu kita lihat di gambar yang B itu. Arteri koronernya masih normal, aliran darahnya masih baik, dinding-dindingnya masih bagus, ibarat jalan tol ini baru selesai di jalan nih, baru habis diaspal jalan. Dan kemudian seiring dengan waktu gitu kan, suka makan yang berminyak, suka makan yang digoreng-goreng, kemudian merokok, kemudian tidak pernah olahraga dan sebagainya, akhirnya timbullah yang disebut dengan namanya plak. Ini adalah suatu proses yang disebut dengan namanya aterosklerosis. Dia terjadi penyempitan dan pengakuan dari pembuluh darah jadi kaku gitu. Jadi ini yang disebut dengan aterosklerosis. Plak ini nih ibarat bisul tapi dalam pembuluh darah yang bisa pecah sewaktu-waktu. Pecahnya kalau misalnya olahraga nggak pakai pemanasan, atau misalnya terlalu emosional, marah-marah, atau terlalu senang gitu. Lagi nonton bola terus gitu, itu bisa bikin serangan jantung. Nah, kalau sudah terjadi penyempitan seperti ini, biasanya jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, dan kemudian bisa terjadi iskemia namanya. Dan itu keluhannya biasanya nyeri dada rasa nggak nyaman di dadanya. Tapi kalau baru itu disebut dengan namanya angina, yaitu nyeri dada yang timbul khasnya ketika aktivitas, terutama aktivitasnya ketika jalan mendaki atau buru-buru. Jadi kalau misalnya dok, saya kalau mau ke airport, kalau mau lari gitu, kok rasanya nggak enak ya di dadanya gitu, sehingga saya harus berhenti. Atau kalau mau naik tangga gitu, saya harus berhenti gitu. Baru kemudian dadanya jadi lebih nyaman. Seperti itu. Nah, jadi terus itu disebut dengan namanya angina. Itu khas terhadap iskemia penyakit jantung koroner atau penyempitan dari pembuluh darah koroner. Adanya aktivitas yang seperti buru-buru atau misalnya jalan mendaki atau lebih dari aktivitas yang biasa sehingga membuat pasiennya jadi harus berhenti gitu. Dan itu yang disebut dengan namanya angina. Tapi kalau nyeri dadanya hebat, lebih dari 20 menit dan kemudian sampai basah bajunya, itu disebut dengan infak. Jadi ada perbedaan antara infak dan angina. Angina itu nggak buru-buru untuk dilakukan tindakan. Bisa ketemu di poli dan sebagainya. Tapi kalau infak itu tempatnya langsung ke IGD. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, statistiknya adalah seberapa mengerikan kasus PJK. Ini adalah penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia, penyakit jantung koroner ini. 1 dari 10 orang di Indonesia itu meninggal karena serangan jantung. Jadi bisa kebayangkan bahwa seharusnya kejadian ini sering dan ada gitu di sekitar kita. Mungkin masalahnya kita sadar apa enggak gitu. Dan setiap 3 detik ada yang meninggal di dunia ini karena serangan jantung atau stroke. Dan beban biaya kesehatan yang terbanyak dari seluruh jenis penyakit di tahun 2016 adalah penyakit jantung koroner. Nah, kapan kita mulai terjadi yang disebut dengan namanya aterosklerosis tadi? Yaitu ketika usia dekade. Kita tahu kan bahwa kita melahirkan bayi lahir, kemudian anak sekolah dan remaja, dewasa dan lansia. Itu biasanya ketika usia 20 tahunan mulailah terjadi 30% sumbatan, 70%, ini seiring dengan pola hidup yang tidak sehat.
Kemudian proses PJK sudah dimulai sejak usia dini, dan salah satu faktornya adalah pola hidup yang kurang baik. Nah, ada yang disebut dengan faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Kalau sakit malaria udah jelas, penyebabnya adalah nyamuk, dan terus kemudian menggigit, nah kita harus hindari nyamuk tersebut. Gitu. Tapi kalau penyakit jantung koroner ditanya apa penyebabnya, nggak jelas. Gitu. Karena kita hanya bisa mengatakan faktor risiko. Semakin banyak faktor risikonya, semakin tinggi peluang untuk terjadi penyakit jantung koroner. Bisa aja satu faktor risikonya itu sudah bisa bikin serangan jantung. Jadi ada yang bilang, dok, saya nggak pernah ngerokok, gitu kan ya. Tapi kok saya kena serangan jantung juga ya, gitu. Ya mungkin Anda mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin ada hipertensi juga atau diabetes. Ada juga bilang, oh saya merokok tapi nggak apa-apa, itu orang yang nggak merokok malah kena serangan jantung. Ya mungkin seperti itu, faktor risikonya beda-beda. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa itu orang nggak ngerokok aja pernah bisa kena serangan jantung. Ya bisa, karena faktor risikonya bukan hanya merokok saja. Dan faktor risiko juga harus dikontrol. Tapi ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol seperti misalnya umur, gitu kan ya. Ya, aging itu atau penuaan itu akan pasti terjadi dan itu adalah suatu hukum alam. Kemudian jenis kelamin seperti itu juga. Kita tidak bisa memilih untuk misalnya, oh saya lahirnya sebagai perempuan aja deh karena risiko untuk terkena serangan jantungnya lebih kecil, ya nggak bisa begitu. Atau mungkin masalah family history atau bakat atau keturunan ini gitu. Ya kita nggak bisa memilih, kita turun di keluarga yang bakatnya main piano gitu, nggak bisa. Mungkin ya ternyata kita lahir di bakat yang hipertensi gitu. Ya, tapi ternyata penelitian membuktikan orang yang dengan beresiko family history, kemudian pada kelompok umur dan sebagainya dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat family history, tapi kemudian dia hidup sehat, ternyata yang tidak ada family history-nya tapi dia tidak hidup sehat itu jauh lebih sering terjadi serangan jantung. Nah, makanya agar faktor-faktor yang bisa dimodifikasi atau dikontrol ini diperhatikan. Misalnya merokok, anjurannya stop merokok. Dislipidemia atau tinggi kolesterol, dicek kolesterolnya paling tidak lewat medical check-up sekali setahun minimal, atau kalau bisa sekali 6 bulan untuk melihat saya ada nggak kemungkinan kolesterol tinggi. Gitu. Kalau memang ada, berikan obat penurun kolesterol tersebut. Gitu. Terutama LDL, low density lipoprotein atau kolesterol jahatnya. Kemudian hipertensi juga begitu. Tekanan darah itu harus di bawah 140. Oh, tapi kan saya udah usianya udah tua, nggak ada. Jadi tensi itu harus di bawah 140. Kalau lebih dari itu kategorinya sudah hipertensi dan harus dikontrol. Juga diabetes mellitus, itu taunya dari mana? Dari pemeriksaan gula darah puasa dan juga pemeriksaan namanya HbA1c. Itu kita bisa melihat. Dan ada gejala-gejala khas dari diabetes mellitus. Misalnya sering haus-haus, sering lapar-lapar, sering buang air kecil di malam hari, dan juga terjadi penurunan berat badan yang cukup drastis. Itu adalah 4 gejala khas dari diabetes mellitus. Tapi kadang-kadang gejala khas tidak muncul, ketika dicek darahnya muncul. Jadi sebaiknya tetap melakukan deteksi dini lewat pemeriksaan darah. Kemudian, orang yang kurang aktivitas fisik. Artinya apa? Ini yang disebut dengan namanya sedentary lifestyle. Tidak pernah olahraga, atau kalau misalnya mau kemana-mana, selalu ada taksi yang mengantar dan sebagainya, nggak pernah mau jalan kaki. Kalau bisa, taksinya berhenti persis di depan kantor saya, Pak, ya, gitu kan. Atau ojeknya persis berhenti di pintu rumah, ya. Jadi nggak begitu. Yang dianjurkan adalah hindari lift, kalau bisa naik tangga, kalau bisa parkir sejauh mungkin, kalau bisa kalau beli sate ke depan ya jalan gitu. Jadi itu yang dianjurkan. Dan tidak hanya duduk di depan sofa, depan TV sambil menonton TV saja gitu. Itu yang disebut dengan namanya sedentary lifestyle. Dan harus melakukan olahraga. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang terukur dan teratur seperti jogging, sepeda, atau berenang seperti itu dengan durasi kurang lebih 30 menit. Kemudian paling tidak 4 kali dalam 1 minggu. Kemudian berat badan yang berlebih. Disarankan adalah seharusnya kita tidak sampai obesitas. Berapa berat badan yang seharusnya? Paling nggak kurangi tinggi Anda dengan 100. Itulah berat badan yang harus Anda capai. Misalnya tingginya 165, maka berat badannya harus 65, seperti itu. Kemudian diet yang tidak sehat. Kurangi yang digoreng-goreng gitu. Atau yang banyak memakai minyak. Jadi yang dianjurkan adalah rebus, kukus, panggang. Seperti itu. Kalau bisa, ada konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran atau makanan yang tinggi kadar seratnya. Misalnya kalau beras yang dianjurkan, beras merah. Terus kemudian buah-buahan apa saja, misalnya kayak pepaya, pisang, apel, dan sebagainya. Kemudian stres, ya. Anda harus bisa memanage stres, karena stres merupakan salah satu
hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi bagaimana caranya? Macam-macam. Dengan cara mendekatkan diri pada Allah, kemudian melakukan rekreasi saat ini mungkin tidak dianjurkan ya, cuman ya berbicara, komunikasi dalam keluarga dan sebagainya. Jadi tidak semuanya dipendam sendiri. Dan konsumsi alkohol berlebih atau tidak disarankan minum alkohol. Nah, ini dia lokasi nyeri pada pasien jantung, pada penyakit jantung koroner. Jadi pertama itu di belakang tulang dada. Jadi biasanya kalau otot itu bisa ditunjuk, kalau ini nggak bisa ditunjuk. Jadi ini dada, di bawahnya ada tulang, di bawahnya lagi baru itu dirasakan. Jadi di bawah ini. Jadi biasanya pasien datang, dok, nyeri dadanya di sini nih, dia bilang gitu. Jadi nggak bisa dia nunjuk satu poin gitu. Biasanya dia nggak bisa menunjuk satu poin, biasanya begini. Kemudian disertai kadang-kadang dengan penjalaran. Ada yang menjalarnya ke leher, ada yang menjalarnya ke bahu, ada ke lengan kiri, sampai terasa hilang dayanya. Kemudian bisa juga ke arah rahang, atau bisa juga ke di daerah di ulu hati ini mendesak ke atas, begitu kan. Sering bilang, oh saya tuh memang dikenai riwayat sakit mah dok, gitu. Ada baiknya, kalau Anda memang ada riwayat sakit mah, lakukan paling tidak minimal EKG setiap hari, EKG 12 lead. Kemudian, biasanya juga bisa sampai ke punggung. Jadi ini adalah daerah-daerah yang dermatom dari penyakit jantung koroner tadi, dermatom sarafnya. Nah, apa yang kita lakukan ketika menemui orang yang tidak sadarkan diri? Paling tidak Anda cek responnya. Caranya apa? Pukul, pak, bu, gitu. Tapi jangan ditampar-tampar kanan kiri, ya itu salah. Atau misalnya menepuk-nepuk lengan itu di daerah sini, daerah siku ini, ditepuk-tepuk itu salah, tidak benar dan tidak dianjurkan. Jadi karena kita melihat ada video seperti itu ditampar-tampar, atau misalnya ada anggota, ya karena ada video dari Cina dan itu mengilhami semua orang, jadi lakukanlah ini setiap hari. Itu tidak membantu dan tidak disarankan. Nah, kalau misalnya ketika dibangunkan masih respon, Anda cepat hubungi 119 atau rumah sakit terdekat untuk minta pertolongan, bisa langsung ke RSPI Bintaro, kemudian bawa segera. Hindari pasien banyak beraktivitas seperti bicara, batuk, mengejan, atau bergerak berlebihan. Karena kalau kan ada tuh di beberapa hoax di WA kemarin itu ya, mengatakan kalau Anda terkena nyeri dada cepat batukan. Justru itu bisa memperburuk dan tidak dianjurkan. Ya. Jadi melakukan batuk itu bisa memicu yang disebut dengan namanya efek baroreseptor memang. Tapi itu tidak pada pasien penyakit jantung koroner. Justru melakukan mengedan, membatukan itu membuat pressure pada jantung jadi lebih besar gitu. Nah, itu membatukan itu kita biasanya pada pasien misalnya dengan SVT atau supraventricular tachycardia, kita berikan adenosin, ada rasanya. Nah, terus kemudian kita lakukan anjurkan untuk batukan keras supaya terjadi namanya vagal refleksnya yang muncul. Nah, itu bisa, tapi tidak pada kondisi serangan jantung. Jadi hal yang seperti itu yang sering terjadi di masyarakat itu adalah mitos yang tidak dianjurkan. Kemudian segera bawa pasien ke rumah sakit setelah bantuan datang. Nah, bagaimana halnya kalau nggak respon? Dipanggil nggak nyahut-nyahut gitu kan ya. Jadi nggak lama. Jadi ini adalah langkah-langkah 5 hal yang harus Anda lakukan. Pertama, cek respon. Kalau nggak respon, cepat cari telepon, hubungi 119 atau rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan. Jangan lakukan CPR sendiri, ya. Artinya karena apa? Karena CPR itu lebih capek daripada fitness. Jadi harus minta backup. Untuk itu makanya harus ada orang yang bisa melakukan resusitasi jantung, tidak hanya sendiri. Jadi orang yang lain juga melakukan. Kemudian lakukan pertolongan resusitasi jantung paru oleh tenaga medis atau awam terlatih. Nah, seringkali kita mengajarkan hal ini kepada keluarga pasien atau kepada semua orang gitu supaya bisa mengerti bagaimana melakukan CPR. Saya yakin nih di antara audiens ini ada yang aktif dalam komunitas olahraga. Ada baiknya mungkin komunitas tadi kita kumpul deh gitu kan. Setelah olahraga kita belajar CPR. Nah, itu penting karena mungkin salah satu dari anggota komunitas kita ternyata terkena serangan jantung. Itu kan hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita tahu bagaimana harus memberikan pertolongan pertama. Begitu juga dengan misalnya di kantor, begitu kan ya. Jadi, di kantor kita kan nggak apa-apa, kan deket nih rumah sakit. Ya, justru time is muscle. Jadi waktu itu tuh sangat berharga bagi otot jantung. Semakin cepat kita tolong, maka semakin baik. Seperti halnya Christian Eriksen yang ketika laga antara Denmark itu akhirnya pasiennya atau akhirnya Christian Eriksen akhirnya survive karena diberikan resusitasi yang tepat dan cepat. Gitu. Kemudian ini dia AED. AED ini harus ada di mana-mana.
Karena macam-macam cardiac arrest itu ada yang harus diberikan kejut listrik, ada yang nggak harus dilakukan kejut listrik. Jadi kalau misalnya bisa dikenali dengan cepat gangguan irama jantungnya, maka harus diberikan kejut listrik dan secepatnya gitu. Dan kemudian segera bawa penderita ke rumah sakit terdekat dan lakukan perawatan lanjutan di rumah sakit. Ini ilustrasi bagaimana melakukan CPR yang baik dan benar. Ada 5 hal yang harus dilakukan CPR. Posisi seperti ini. Kalau misalnya Anda menemukan pasiennya lagi di sofa atau di tempat tidur, turunkan pasiennya ke lantai. Jadi harus di bidang datar yang keras, yang mampu untuk menahan beban kita nantinya. Dan itu disebut dengan namanya CPR board ya. Jadi harus di lantai yang keras atau ada papan di bawahnya. Kemudian posisi seperti ini, head over shoulder. Jadi kepala itu harus berada di atas dari bahu seperti itu. Seperti posisi seperti ini. Ini namanya head over shoulder. Kemudian lihat elbow-nya atau sikunya harus di lock the elbow. Ya, jadi nggak boleh begini, ya harus begini. Gitu. Dan posisinya antara kaki kita dengan badan itu harus sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di tempat tidur nih, dokternya harus naik ke tangga atau dingklik supaya bisa melakukan posisi seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya kita melakukan yang disebut dengan high quality CPR? Ada 5 poinnya. 1, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. N1, N2, N3, N4, N5. N1, N2, N3, N4, N5. Begitu, itu kecepatannya. Kemudian kedalamannya harus 5 sampai 6 cm atau di situ katakan 1,5 sampai 2 inci. Jadi 5 sampai 6 cm, ya. Dan kemudian harus recoil sempurna, harus dengan hitungan 30 dan kemudian 2 kali ventilasi, ya. Jangan memberikan hiperventilasi itu. Lokasinya adalah ini tulang dada dibagi 2, nah setengah bagian bawah dari itulah yang di tempat kita melakukan CPR. Poinnya di situ. Saya yakin kalau misalnya kita bikin latihan bareng-bareng pakai boneka, kita bisa melakukan CPR dengan baik dan benar. Nah, bagaimana halnya kalau misalnya dibawa ke rumah sakit gitu. Ini ada dugaan serangan jantung. Jadi ada 2. Nanti dilakukan oleh FMC ini ada disebut dengan first medical contact. Jadi yang semakin lama total ischemic time atau semakin lama pasien ditolong, maka semakin buruk prognosisnya. Golden periodnya adalah 12 jam. Kalau bisa di bawah itu jauh lebih baik hasilnya. Pasien akan jauh lebih bisa survive atau lebih bisa ditolong lebih cepat lebih baik. Nah, kadang-kadang yaitu ketika pasien mengalami nyeri dada, nggak enak di dadanya, ada 3 kemungkinan. Bisa dia menelpon, tolong panggilan ambulan, atau datang ke rumah sakit yang bukan PCI center, atau datang ke rumah sakit yang dengan PCI center. Kalau RSPI dia PCI center. Jadi ada dokter jantung yang bisa melakukan PCI 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, kemudian kalau misalnya itu disebut dengan pasien delay. Kalau misalnya dia ketemu dengan first medical contact, dalam waktu 10 menit, itu sudah harus tahu, ini ada STEMI apa tidak. Nah, apa itu STEMI? STEMI adalah ST elevation myocardial infarction, nyeri dada khas, infak, yang disertai adanya gambaran, EKG seperti ini nih, adanya meningkat nih, ini disebut dengan namanya STEMI, ada ST elevasi, ya segmen ST-nya meningkat. Nah, kalau ini, pertolongan pertamanya adalah harus dilakukan PCI, gitu. Nah, kalau misalnya untuk bisa di PCI waktunya kurang dari 120 menit, maka harus dilakukan primary PCI. Jadi reperfusinya dengan cara ada namanya kateterisasi jantung, bahasa awamnya, lakukan kateterisasi sampai ke pembuluh darah koroner, kemudian nanti dilihat. Nah, itu harus waktunya di bawah 120 menit. Misalnya jarak masih di dalam kota Jakarta gitu kan ya. Itu sebaiknya harusnya primary PCI adalah merupakan strateginya. Tapi kalau misalnya dia tinggal jauh di luar Jakarta misalnya di tempat yang rumah sakit untuk sampai ke RSPI-nya di luar dari 2 jam, maka strateginya adalah fibrinolitik, diberikan obat-obatan yang bisa menghancurkan si sumbatannya tadi seperti itu. Karena sumbatannya itu adalah ibaratnya ada benang-benang Spider-Man di dalam pembuluh darah koronernya, itu yang membuat terjadinya sumbatan atau trombus. Jadi trombus itu adalah bekuan darah yang terjadi akibat dari serangan jantung, dan itu yang harus dihancurkan untuk membuat aliran darahnya lancar kembali. Seperti itu.
Dan waktunya kalau Anda sudah masuk ke rumah sakit dengan PCI Center, itu harus ditolong kurang dari 60 menit. Itu adalah waktu yang disarankan. Nah, supaya tujuannya adalah untuk melakukan reperfusi, agar aliran darah yang tadinya tersumbat bisa dialiri kembali. Nah, tapi ada juga yang bukan ST elevasi, tapi dia keluhannya hampir mirip seperti itu, sama gitu. Nah, nanti dinilai kalau ini bukan STEMI nih gitu kan. Nanti dinilai kembali, perlu nggak kita berikan langsung saat itu juga atau kurang dari 2 jam, ada yang di dalam 1 hari atau dalam 24 jam, ada yang dalam 3 hari gitu atau di bawah 72 jam. Nah, misalnya dia termasuk yang kondisi yang very high risk. Apa yang dimaksud dengan kondisi very high risk? Yaitu nyeri dadanya tetap menetap, kemudian adanya gangguan irama jantung, tensinya turun, hipotensi, atau yang disebut dengan namanya shock cardiogenic, itu termasuk yang very high risk. Kalau yang high risk, ternyata EKG-nya naik turun dan sebagainya, kemudian ada troponinnya juga tinggi, nah itu termasuk yang high risk. Kalau intermediate ternyata tidak terdapat salah satu di atas, tapi ternyata pompa jantungnya turun, ada pasien diabetes, kemudian ada riwayat PCI sebelumnya, gitu. Atau kalau yang low risk, kalau yang low risk baru tidak dilakukan PCI dulu, mungkin bisa kita treadmill atau kita lakukan MSCT. Tapi intermediate risk sampai ke atas itu anjurannya adalah dilakukan PCI atau kateterisasi jantung untuk melihat ada nggak penyempitan di pembuluh darah koronernya. Seperti apa sih penyempitan di pembuluh darah koroner? Ini gambarnya ilustrasi. Gambar A adalah gambar sebelum. Kita lihat di panah warna merah ini, itu adalah gambaran penyempitan yang 99%, ini hampir tersumbat total. Hampir tersumbat total. Nah, ini yang kita buka dengan cara memasukkan nanti wire atau kawat yang halus sekali masuk kemari, kemudian nanti dikembangkan dengan balon, dan kemudian nanti dipasang ring atau stand di sini, sehingga aliran darahnya jadi lancar kembali, seperti yang dilihat pada panah warna merah ini. Nah, apa upaya untuk mencegah? Kita kan kalau bisa mencegah, gitu. Pertama, cek kesehatan secara rutin. Terus stop merokok, lakukan aktivitas fisik yang rutin, 4-5 kali dalam seminggu. Kemudian diet yang sehat dengan kalori yang seimbang. Istirahat harus cukup dan kelola stres. Terima kasih, mungkin segitu yang bisa saya share. Kita buka tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator, Dr. Mulyadi. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Baik. Terima kasih, Dokter Fadil, atas materinya. Oke, jadi kita lumayan banyak nih ngebahas kayak mulai dari faktor resiko, kenapa bisa terjadi, dan juga saat ini pergeseran tren pada pasien ya, yang awalnya mungkin terjadi pada usia yang cenderung lebih lanjut, sekarang malah banyak itu terjadi pada pasien-pasien yang berusia lebih muda. Nah, salah satu poin yang saya cukup tangkap dari Dokter Fadil ini adalah betapa pentingnya deteksi dini pada pasien-pasien mungkin faktor resiko, atau mungkin punya riwayat keluarga gitu ya, atau mungkin ada riwayat aritmia. Cuman ini kan mungkin memang hal-hal yang mesti kita tinjau dengan alat pemeriksaan penunjang gitu. Nah, untuk saat ini sementara saya bakal mengundang Dr. Faraida Jiljani. Beliau ini adalah dokter dari Executive Health Checkup Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya deteksi dini ini gitu, dan kira-kira kita di RS Pondok Indah Bintaro Jaya itu akan melakukan apa saja untuk melakukan deteksi dini ini. Mungkin sementara untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Faraida. Silakan, dokter. Ya, terima kasih untuk Dr. Mulyadi. Kemudian selamat siang juga untuk Dr. Fadil, untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada panitia dari RSPI juga sudah mempersilahkan waktu untuk saya untuk mempresentasikan mengenai pemeriksaan jantung. Ya, mungkin saya di sini tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Fadil. Saya mungkin hanya merangkum saja mengenai pemeriksaan jantung seperti apa sih yang bisa dilakukan di RSPI Bintaro. Nah, jadi tadi seperti yang sudah disebutkan juga oleh Dr. Fadil bahwa penyakit jantung koroner ini atau penyakit jantung ini secara keseluruhan memang menjadi penyebab kematian yang terbanyak di Indonesia dan di dunia ya, Dok ya. Tadi disebutkan 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Sedangkan di dunia lebih banyak lagi 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Nah, di sini saya mengutip data dari Kementerian Kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular di tahun 2016, ternyata memang benar di sini penyebab kematian yang paling banyak itu adalah stroke karena pembuluh darah, dan yang kedua itu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah sekitar 12,9%. Nah,
dulu sebelumnya di tahun 90-an itu memang penyakit yang banyak menyebabkan kematian karena penyakit-penyakit infeksi, tapi ternyata trennya berubah sekarang dengan perkembangan teknologi, kemudian dengan ekonomi juga yang semakin membaik, ini ternyata bergeser tren penyebab kematiannya menjadi penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, di sini tadi kalau Dr. Fadil sudah sebutkan bahwa diabetes juga memegang peran penting dalam penyakit jantung dan pembuluh darah ya dok. Tadi yang dokter sebutkan bahwa pada pasien diabetes ini biasanya ada kemungkinan mikroangiopati bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit dan ini meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Nah, ternyata berdasarkan data ini juga untuk diabetes mellitus ternyata yang terdiagnosis itu baru 30,8% Bapak Ibu. Jadi artinya orang-orang masih ada sekitar 70% sebagian besar yang hidup dengan diabetes tapi tidak sadar bahwa dirinya ini ternyata menderita penyakit diabetes. Begitu juga dengan tekanan darah tinggi yang bisa menyebabkan penyakit jantung juga. Ini juga diagnosisnya sangat rendah. Jadi banyak orang yang tidak tahu mereka ada darah tinggi, ada diabetes yang nanti ke depannya bisa memiliki risiko untuk terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah ataupun stroke. Nah, ini bisa kita cegah tentunya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi tanpa ada gejala yang kita rasakan pun ini menjadi penting untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pergeseran tren dari penyakit yang menyebabkan kematian ini dari penyakit infeksi jadi penyakit penyakit non infeksi ini kenapa menjadi berbahaya? Karena cenderung penyakit-penyakit ini kalau Bapak Ibu lihat di sini penyakitnya kronis dan progresif. Artinya dia semakin memburuk dan tentu saja yang membahayakan adalah tidak bergejala. Makanya disebut biasanya penyakit-penyakit ini disebut istilahnya silent killer gitu. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Fadil bagaimana untuk penyakit jantung koroner ini penyebab utamanya adalah karena adanya plak di pembuluh darah. Nah, biasanya plak ini kalau misalnya dia mungkin 50% ada sumbatan di situ mungkin belum ada gejala ya, Dok. Jadi kita juga nggak tahu ternyata kita sudah beresiko, sudah ada plak di pembuluh darah kita, tapi karena tidak ada gejala, jadi ya udah kita tidak melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya yang kita takutkan. Nah, ini saya mengutip dari American Diabetes Association, bahwa 63% kasus ternyata dapat dicegah dengan Bapak Ibu melakukan screening secara rutin dan mengendalikan faktor-faktor risiko, serta apabila di screening secara rutin, diagnosisnya terdeteksi lebih awal, diobati lebih awal, tentu saja ini bisa menyebabkan prognosis penyakit yang lebih baik. Nah, jadi screening rutin ini, Bapak Ibu dapat mendeteksi masalah-masalah kesehatan secara dini, bahkan sebelum menimbulkan gejala sebagai contohnya aterosklerosis atau plak di pembuluh darah tadi. Selain itu juga penyakit-penyakit lain, ternyata banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul tanpa gejala, penyakitnya sudah berjalan, tapi kita tidak merasakan gejala apa-apa, misalnya seperti penyakit otot dan tulang, low back pain, atau saraf terjepit gitu karena postur tubuh yang tidak baik, itu lama-kelamaan akan timbul saraf terjepit. Kemudian untuk gangguan penglihatan juga diabetes dan gangguan metabolisme ini juga tadi 30%-nya baru terdiagnosis, artinya sebagian besar tidak terdiagnosis karena mungkin kita tidak aware sama gejala-gejala yang ada di tubuh kita. Kalau tidak, kita tidak melakukan pemeriksaan screening secara rutin. Kemudian untuk gangguan reproduksi hormonal, cancer juga seperti itu, biasanya terdeteksinya sudah di stadium-stadium akhir. Misalnya sebagai contoh pada wanita, mungkin ibu-ibu di sini, cancer yang paling banyak menyebabkan kematian pada wanita itu adalah cancer payudara dan cancer cervix. Nah, ini juga biasanya terdeteksinya itu di stadium-stadium akhir. Jadi karena tidak melakukan pemeriksaan, kita tidak tahu ternyata ada benjolan yang sudah kecil, benjolan kecil, nanti lama-lama pada saat membesar itu baru ketahuan. Nah, biasanya benjolan kecil ini dengan teknologi medis ini bisa dideteksi lebih dulu, misalnya dengan mamografi atau USG payudara. Nah, ini untuk pemeriksaan jantungnya yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Pondok Indah. Di sini untuk pemeriksaan jantung sendiri ada 2, Bapak Ibu. Itu untuk pemeriksaan fungsional dan anatomis. Jadi pemeriksaan fungsional itu untuk memeriksa fungsi jantungnya, anatomis itu untuk melihat strukturnya. Nah, yang pertama yang tadi sudah disebutkan Dr. Fadil, minimal sekali itu dilakukan pemeriksaan
EKG dan treadmill test. Ini untuk melihat irama jantung, kemudian untuk melihat juga apakah ada tanda-tanda penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, pemeriksaan ini non-invasif, tidak nyeri, jadi hanya melakukan menempelkan alat elektroda di tubuh untuk melihat kelistrikan jantung, apakah ada kelainan atau tidak di situ. Pemeriksaan ini akurasinya tinggi untuk mendeteksi gangguan aliran darah akibat penyempitan pembuluh darah di koroner Bapak Ibu. Terutama untuk Bapak Ibu yang memang sebelumnya sudah ada gejala, misalnya pada saat aktivitas tiba-tiba muncul nyeri dada atau sesak nafas, ini bisa pada awalnya kita lakukan EKG atau treadmill test ini. Nah, yang selanjutnya pemeriksaan yang kedua yang bisa dilakukan adalah ekokardiogram atau yang disebut juga dengan USG jantung. Jadi jantungnya dilihat dengan menggunakan alat USG di sini untuk menilai ukuran dan fungsi jantung, fungsi chamber-chamber dari jantung, kemudian struktur dinding dan pembuluh darah jantungnya seperti apa, kekuatan pompanya bagus atau tidak, sama katup-katup jantungnya. Jadi dengan ekokardiogram ini bisa melihat fungsi dan bisa melihat struktur anatomisnya. Ini lebih lengkap lagi pemeriksaannya. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah pemeriksaan CT kardiak. Jadi fungsi struktur jantungnya ini dilihat dengan menggunakan alat CT scan, di mana ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini tampak gambarannya hasilnya seperti ini. Kalau tadi EKG atau treadmill itu kita hanya melihat fungsi jantung dianalisa dari kelistrikannya seperti apa. Nah, kalau ini benar-benar dilihat untuk visualisasi secara anatominya bagaimana. Apakah ada penyempitan pembuluh darah atau tidak di situ. Nah, ini dia lebih visualisasinya lebih detail dengan menggunakan alat CT scan. Kemudian untuk CT scan ini juga dia lebih sensitif untuk mendeteksi sumbatan yang terutama pada pasien-pasien yang tidak menimbulkan kelainan fungsional. Jadi biasanya pada penyumbatan obstruksi yang 50% sampai 90% itu tidak tampak kelainan fungsional yang signifikan. Artinya ada sumbatan 50% di pembuluh darahnya, tapi pasien ini tidak merasa. Dan mungkin pada saat tes beban jantung atau uji latih jantung dengan treadmill test, di sini tidak menimbulkan kelainan. Itu bisa dideteksi dengan CT scan kardiak ini, lebih sensitif untuk melihat sumbatan. Kemudian yang lebih detail lagi, ini dengan melakukan pemeriksaan diagnostik angiogram, di mana untuk diagnostik angiogram ini biasa dikenal dengan kateterisasi jantung. Nah, ini untuk melihat secara langsung, tadi mungkin dari gambaran Dr. Fadil juga lebih jelas tadi untuk sumbatannya itu letaknya di mana, di pembuluh darah yang mana, kemudian besar sumbatannya itu juga bisa langsung terlihat dengan diagnostik angiogram. Nah, untuk diagnostik angiogram ini, pemeriksaannya invasif, tapi minimal invasif, jadi akan dimasukkan suatu cairan atau tracer ke pembuluh darah untuk melihat nanti dengan alat divisualisasi sumbatannya. Ya, terima kasih Dr. Faraida atas informasi yang sudah diberikan mengenai pemeriksaan-pemeriksaan untuk screening ya masalah gangguan jantung dan pembuluh darah yang dapat kita lakukan di Executive Health Check-up Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kalau saya lihat tadi dari penjelasan Dr. Fadil, sebenarnya kayaknya cukup banyak nih pertanyaan yang cukup bervariasi dari audiens hari ini. Mungkin bisa kita bantu ya untuk pertanyaannya. Kita mulai saja sesi tanya jawabnya dengan Dr. Fadil. Oke, Dok, kita mulai ya dokter. Yang pertama nih atas dari Ibu Nurmala Putri. Siang dok, keluarga ayah saya memiliki riwayat jantung, bahkan beberapa meninggal karena henti jantung. Untuk itu seberapa besar resiko keturunan ayah saya, termasuk saya untuk memiliki masalah jantung yang sama seperti keluarga ayah saya? Apakah naiknya asam lambung atau GERD bisa mempengaruhi resiko beberapa penyakit jantung seperti cardiac arrest? Terima kasih. Ini juga sama nih dok, pertanyaan yang kedua juga dari Mau Govrish. Nanya dok, papa mama saya meninggal serangan jantung. Apakah saya otomatis masuk kategori high risk? Jadi ini mengenai faktor keturunan mungkin ya dokter ya. Ya. Silakan dokter Fadil. Ya, jadi seperti hal yang saya katakan tadi bahwa family history atau riwayat keluarga merupakan salah satu dari faktor risiko. Jadi Mbak Nurmala dan Mas Govrish sebaiknya memang harus melakukan deteksi dini seperti itu. Jadi seperti misalnya melakukan medical check up di saat usianya 40 tahun untuk mengetahui apakah ada dislipidemia atau
kolesterol tinggi, atau misalnya ada nggak gambaran hal yang mengkhawatirkan dari EKG-nya gitu, paling tidak seperti itu. Dan kalau bisa juga melakukan treadmill test, jadi bisa ketahuan apakah cukup oke apa tidak. Jadi bisa ketemu dengan dokter jantung, terus atau menanyakan ada keluhan atau tidak, seperti itu. Paling tidak EKG, pemeriksaan lab seperti misalnya lipid panel atau misalnya kolesterol, ada yang kolesterol, ada LDL, ada HDL, ada trigliserida, terus kemudian gula darah, itu adalah pemeriksaan yang seharusnya pemeriksaan yang cukup sederhana dan itu bisa dilakukan secara rutin gitu. Karena jangan sampai nanti hal yang sama terjadi gitu. Biasanya kalau memang ada family history pada orang tua, itu pada anak itu datangnya lebih cepat serangan jantungnya dibandingkan dengan yang orang tua. Misalnya orang tua saya kena serangan jantungnya di saat usia 50 tahun. Mungkin pada anak bisa lebih awal bila ternyata tidak mengkontrol dari faktor-faktor risiko yang ada seperti itu. Nah, kemudian apakah naiknya asam lambung atau GERD bisa mempengaruhi risiko beberapa penyakit jantung? Kembali lagi bahwa kalau ada keluhan asam lambung, jangan lupa paling tidak lakukan EKG. Itu adalah hal untuk mengeliminasi masalah jantungnya. Kalau EKG-nya oke, ya berarti memang betul-betul karena asam lambung. Karena gejalanya hampir mirip. Jadi ada rasa mendesak di dada, kadang-kadang tidak berhubungan dengan pola makan juga gitu. Saya makan teratur, tapi kok misalnya suka naik gitu, terutama ketika lagi ada masalah emosional atau stres dan sebagainya. Nah, pernah pengalaman saya, ada seorang pasien dikatakan GERD selama 5 tahun dengan keluhan seperti itu. Ya, ada rasa nggak enak di lambungnya. Begitu saya lihat EKG itu artinya elektrokardiogram. Jadi Anda dipasang ini kayak kabel begitu, lead itu di permukaan. Jadi tidak ada melukai tubuh. Jadi ditempel ada 6 di dada dan ada di tangan dan di kaki, 2 di tangan dan masing-masing di kaki seperti itu. Jadi itu nanti disadap, kemudian nanti direkam jantungnya. Itu disebut dengan namanya EKG. EKG singkatan dari elektrokardiogram. Nah, itu untuk melihat gambarannya, ada nggak tanda-tanda iskemia, seperti misalnya T inverted atau ST depresi dan sebagainya, itu bisa kita lihat di situ. Nah, kalau ada keluhan seperti nggak enak rasanya, rasa mendesak di ulu hati sampai ke atas gitu, terus Anda lakukan EKG, ternyata normal, berarti Anda bukan serangan jantung saat itu. Gitu. Jadi paling tidak lakukanlah EKG, itu yang paling sederhana untuk memastikan apakah gejala dari GERD yang timbul itu akibat dari jantung atau tidak. Kemudian Mas Gafri juga begitu ya, papa mama saya meninggal serangan jantung, apakah saya otomatis masuk kategori high risk? Iya. Jawabannya iya, apalagi laki-laki dan kemudian sudah menginjak usia 40 tahun. Paling tidak Mas Gafri harus melakukan apa yang disebut dengan namanya medical check up. Jadi cek kolesterolnya, kemudian cek gula darah puasanya, kemudian cek tekanan darahnya, dan kalau perlu di EKG, dan bila perlu lakukan treadmill test seperti yang saya anjurkan tadi. Seperti itu. Oke, Dr. Mulyadi. Baik, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Selamat pagi, dok. Sekitar 2 minggu ini saya merasakan tiba-tiba heart rate saya turun 49 sampai 50, sekitar 10 sampai 20 detik. Dalam 1 hari bisa 2 sampai 3 kali. Sudah USG jantung, alhamdulillah aman. Ibu saya ada riwayat aritmia. Bagaimana ya, dok? Ya, silakan Dr. Fadli. Ya, jadi kalau 50 kali per menit itu kan memang relatif rendah. Tapi ada beberapa populasi yang memang hidup dengan rate-nya rendah, sekitar 50 tahunan. Itu yaitu populasi yang biasa olahraga gitu. Jadi para atlet pun juga heart rate-nya 50 kali per menit karena memang riwayat sering training, jadi terus akhirnya jantungnya sangat efektif dan efisien dalam memompa, sehingga saat tidur dia hanya butuh 50 kali per menit saja seperti itu. Tapi kalau misalnya turun heart rate-nya sampai 50 dan disertai dengan adanya keluhannya maksudnya ada rasa pusing, ada rasa ingin pingsan, kemudian ketika misalnya ditanya, misalnya jawabannya kurang nyambung gitu kan ya, itu mungkin bisa jadi adalah salah satu gejala yang harus dicari tahu gitu. Mungkin ada aritmia, ibu ada riwayat aritmia, mungkin anak juga ada riwayat aritmia. Nah, pemeriksaan yang dianjurkan selain dari USG jantung yang sudah Bapak lakukan, jangan lupa juga untuk melakukan EKG atau bila perlu dilakukan Holter monitoring gitu. Betul nggak? Ada nggak tanda-tanda yang mengarah kepada
heart rate-nya yang turun seperti itu yang mengkhawatirkan. Tapi kalau ternyata heart rate 50 tapi nggak ada keluhan, ya mungkin kita bilang ya nggak perlu dikhawatirkan seperti itu. Bila ada keluhan saja nanti mungkin bisa kembali ke dokter. Barangkali seperti itu. Jadi paling tidak datang untuk dilakukan pemeriksaan Holter. Holter itu adalah pemeriksaan EKG, tapi dilihat dalam 24 jam. Jadi nanti dipasang alat tersebut, kemudian nanti ada monitor kecil, itu segede, kalau zaman kita tuh ada namanya Walkman, nah segede Walkman itu tuh. Atau misalnya sebesar, apa ya, nggak begitu besar deh, gitu, terus nanti dibawa pulang, ditempel, kemudian nanti 24 jam kemudian, atau besoknya datang lagi ke rumah sakit untuk dibuka, dan terus nanti dilihat rekamannya seperti itu. Betul nggak ada aritmianya atau gangguan irama jantung? Kalaupun ada, mengkhawatirkan nggak? Perlu nggak dilakukan terapi seperti obat-obatan atau terapi yang lainnya? Begitu. Jadi harus dideteksi dulu apa aritmianya. Begitu, Dr. Mulyadi. Jadi sebenarnya ini sifatnya juga kondisional ya dokter kondisional. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari Bapak Mujianto Cahyono. Saya pernah medical check up, EKG, treadmill, lab, kata dokter bagus. 2 bulan kemudian saya cek kalsium skor hasilnya 1.200, harusnya di bawah 50. Akhirnya saya lakukan pasang ring. Ternyata penyumbatan 95% sehingga tinggal segaris aliran darahnya. Menurut dokter masih ada 2 penyumbatan 30% dan 60%. Tiap tahun saya medical check up, kata dokternya bagus. Tapi pengalaman yang pertama, check up tidak memberikan hasil yang akurat. Jadi bagaimana tahu penyumbatan tidak bertambah sempit. Jadi mungkin ini Bapaknya sudah pasang stand ya dokter ya? Iya. Ya, silakan dokter. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali Pak Mudianto. Jadi ya kadang anjuran saya, Bapak kalau memang 30-60% itu masih belum disebut signifikan atau perlu dilakukan pemasangan ring. Jadi cukup dengan menjalani pola hidup sehat, terus kemudian bila perlu makan obat-obatan, karena kan sepertinya kalau udah pasang ring pasti makan obat pengencer darah ya, jadi kolesterolnya dikontrol dan sebagainya. Dan bila bila perlu, Bapak dilakukan treadmill test paling tidak sekali setahun. Jadi dari treadmill test itu adalah membuat keamanan, memberikan rasa aman pada Bapak bahwa wah ini tidak tambah sempit nih, gitu seperti itu. Jadi tidak harus dilakukan, saya harus kateterisasi tiap tahun, nggak juga Pak. Gitu. Jadi sejauh Bapak pola hidupnya bagus, sejauh Bapak tiap olahraga nggak ada keluhan, terus melakukan treadmill test tiap tahun, saya rasa sih tidak perlu untuk dilakukan kateterisasi, kecuali ada keluhan. Seperti misalnya keluhannya adalah, kok saya sekarang olahraga ada rasa nggak nyaman di dadanya, gitu. Atau misalnya saya kemarin mau ngejar bus gitu kan, tapi kok kayaknya nggak enak ketika mau ngejar bus buru-buru begitu. Atau ketika di airport saya mau ngejar masuk pesawat, terus kok kayaknya nggak enak, seperti itu Pak. Jadi kalau tidak ada keluhan yang mengarah ke seperti itu, mungkin Bapak tidak perlu dilakukan kateterisasi. Cukup dilakukan medical check up saja, minimal treadmill test. Kalau treadmill test mengatakan oke, maka Bapak tidak perlu dilakukan dilakukan kateterisasi. Tapi bila Bapak ingin mengetahui, bisa sarannya adalah lakukan MSCT angiografi. Jadi di CT scan, tapi pakai kontras seperti yang Bapak lakukan dulu, yang cek kalsium score dan sebagainya. Jadi bisa melihat, paling tidak itu ketepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan si treadmill test. Kalau treadmill test ketepatannya mungkin sensitivitasnya sekitar 65%, kalau MSCT atau CT scan angiografi itu bisa 90-95%, Pak. Begitu jawabannya, Pak. Baik. Jadi kalau seandainya saya bisa rangkum sedikit, bahwa memang setiap pemeriksaan juga memiliki sensitivitas yang berbeda-beda ya dokter ya? Ya, betul. Dan mungkin kalau seandainya pun tidak dilakukan, paling tidak kalau seandainya ada gejala berarti mesti segera kontrol. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari Bapak Hendra Wijanoko, untuk laki-laki berusia antara 40-50 tahun, seberapa sering sebaiknya melakukan medical check up, khususnya untuk memeriksa kesehatan jantung? Jenis pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan medical check up tersebut untuk pemeriksaan kesehatan jantung? Kemudian kalau untuk Bu Melisa pertanyaannya kurang lebih mirip ya dok. Yeah. Dok, kalau check up untuk pemeriksaan jantung ini sebaiknya berapa lama sekali dan sebaiknya apa saja yang diperiksa? Terima kasih dokter. Silakan dokter Fadli. Terima kasih Pak Hendra dan Bu Melisa ya. Jadi anjurannya adalah sebagai paling tidak minimal sekali setahun. Kalau Anda ingin lebih ini lagi ya sekali 6 bulan, tapi saya rasa sekali setahun itu sudah cukup baik gitu. Kecuali kalau misalnya dalam hasil medical check up sekali setahun itu ada yang harus di follow up, seperti itu bisa aja nanti sekali 6 bulan.
Tapi paling tidak antara 40-50 tahun anjurannya paling nggak sekali setahun Anda melakukan medical check-up yang ada di dalamnya komponen untuk pemeriksaan kesehatan jantung. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda harus dilakukan EKG atau elektrokardiogram tadi, kemudian jangan lupa untuk dilakukan cek laboratorium seperti melihat lipid panel, kemudian gula darahnya, kemudian jangan lupa cek tekanan darahnya atau tensinya, terus kemudian kalau memang di atas 40 tahun anjurannya dilakukan treadmill test. Jadi dari treadmill test tersebut kita bisa menilai kalau misalnya jantungnya diberi beban, itu ada nggak tanda-tanda penyempitan pembuluh darah koroner, ada nggak tanda-tanda gangguan irama jantung, ada nggak hipertensinya bila olahraga, ada nggak rekomendasi olahraga setelah itu, apakah termasuk orang yang bugar apa tidak. Jadi itu bisa diterjemahkan dalam treadmill test tadi. Gitu. Jadi paling tidak minimal Ibu melakukan stress test bila tidak ada masalah dalam hal motorik. Jadi bisa berjalan, kaki nggak sakit, nggak bisa operasi lutut gitu misalnya kan, bisa dilakukan treadmill test. Begitu. Begitu juga Ibu Melisa udah terjawab juga ya. Jadi kurang lebih hal tersebut yang harus kita periksa di dalam komponen jantungnya. Dan kemudian bila ingin tahu penjelasannya, nanti ketemu dengan dokter jantung, nanti dokter jantungnya yang akan memaparkan bagaimana hasilnya dan bagaimana anjurannya terhadap hasil treadmill test tersebut. Terima kasih. Jadi banyak ya dokter pemeriksaannya, tapi ya jelas untuk tujuan yang berbeda-beda ya dokter Fadil ya. Oke, selanjutnya ini dari Bapak Kevin. Ini ada pertanyaannya untuk dokter Fadil dan dokter Faraida. Untuk dokter Fadil, 1, dok, apa fungsi deteksi pemeriksaan HRCP12? Kemudian ini yang kedua mungkin karena banyak nih sekarang lagi musim COVID ini ya dok, penggunaan vitamin D. Kalau seandainya kelebihan vitamin D membuat plak katanya, apakah benar atau tidak? Kemudian yang ketiga, tentang penyempitan dan penyumbatan dengan pecah pembuluh darah. Mana yang lebih beresiko dan berapa golden time untuk segera memberikan pertolongan ke rumah sakit. Kemudian, ini mungkin berhubungan juga nih dok dengan COVID, karena sekarang kan banyak banget PJK yang kayaknya berhubungan dengan COVID-19 ya dokter. Gitu. Kemudian untuk dokter Faraida, pemeriksaan ApoB dan kapan bisa dilakukan. Kemudian, nah ini mungkin tadi sudah terjawab oleh dokter Fadil ya, mengenai MCU yang disarankan dan pada usia berapa yang sudah harus dilakukan deteksi. Kemudian yang ketiga, nutrisi yang tepat untuk pasien PJK. Silakan mungkin dokter Fadil dulu ya dokter. Boleh. Pak Kevin, diberondong nih pertanyaannya. Banyak ya. Jadi pertama, deteksi pemeriksaan HRCP. Mungkin maksudnya High Sensitivity CRP ya, C-reactive protein. Itu untuk pemeriksaan inflamasi. Jadi kalau memang ternyata kita demam, terus kita misalnya curiga bahwa ini penyebabnya, apakah ini adalah suatu inflamasi yang apakah karena inflamasi gitu. Jadi diperiksalah HSCRP-nya. Dan ini salah satu komponen yang juga diperiksa di saat misalnya kita mencurigai terjadinya infeksi COVID seperti itu atau COVID ya. Nah kemudian bisa juga pada pasien dengan misalnya autoimmune disease gitu. Jadi HSCRP juga kita bisa periksa. Atau misalnya pada infeksi akibat hal yang lain, misalnya myokarditis juga kita bisa lihat. Kita mau lihat nih inflamasinya seberapa berat nih gitu. Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi seberapa berat terjadinya inflamasi, apakah sampai dalam tahap yang mengkhawatirkan, dan ini juga bisa menjadi follow up terhadap penyakit infeksi yang berat gitu. Ini infeksinya dengan diberikan antibiotik dia sudah mulai membaik apa tidak gitu. Karena terhitung cost-nya cukup murah dan tidak semahal misalnya pemeriksaan septic marker yang lainnya, tetapi bisa jadi pedoman juga untuk bagi kita apakah infeksinya sudah perbaikan atau tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, fakta atau mitos kalau kelebihan vitamin D malah membuat plak dalam jantung kita? Mitos. Jadi vitamin D itu kalau berlebih akan dibuang lewat urin. Jadi tidak akan menimbulkan plak. Yang menimbulkan plak itu adalah terjadinya proses disfungsi endotel. Jadi dinding pembuluh darahnya itu bermasalah karena mungkin akibat terjadinya hipertensi atau ada olahraga yang tidak dengan baik sehingga timbullah yang disebut dengan disfungsi endotel dan sebagainya. Kemudian masuk LDL yang teroksidasi ke situ sehingga akhirnya bisa membentuk plak lewat berbagai macam patofisiologi seperti itu. Nah, kemudian plak itu ya komponen pembentuknya adalah si merokok, kolesterol, tidak pernah olahraga,
dan sebagainya. Jadi itu bukan vitamin D. Bisa jelaskan tentang penyempitan dan penyumbatan dan pecah pembuluh darah mana yang lebih berisiko? Oke. Itu bisa saja terjadi di beberapa pembuluh darah. Bisa terjadi penyempitan dan penyumbatan di pembuluh darah jantung, atau pembuluh darah koroner, atau juga pembuluh darah yang lain bisa juga, seperti pembuluh darah karotis, atau pembuluh darah yang di leher nih ya, atau pembuluh darah di kaki juga begitu. Kalau terjadinya penyumbatan di pembuluh darah kaki, maka akhirnya nama penyakitnya akut limb ischemic. Jadi kakinya itu sakit sekali, terus kemudian sampai berubah warna, merah, biru, dan sebagainya, dan itu akibat adanya penyumbatan total di arteri di dekat kaki, seperti itu. Sering terjadi pada orang dengan diabetes, perokok berat, seperti itu. Kemudian kalau pembuluh darah koroner, ya nyerinya seperti yang saya jelaskan tadi, ada nyeri dada yang tidak bisa ditunjuk dengan jari, yang dengan durasi lebih dari 20 menit, timbulnya tiba-tiba, disertai dengan keringat dingin yang membasahi tubuh. Nah, terus beresikonya, resiko sekali, itu bisa menimbulkan kematian. Gitu. Kita tadi udah lihat di awal, contoh berita yang sudah saya paparkan, dan berapa golden time yang baik di bawah 12 jam untuk segera ke rumah sakit, di bawah 12 jam. Lebih cepat, lebih baik. Kalau misalnya bisa di bawah 1 jam, di bawah 1 jam lebih baik. Karena semakin cepat ditolong, maka semakin tinggi peluang untuk sembuh dan tertolongnya. Jelaskan singkat PJK yang berdampak dengan COVID-19. Penyakit COVID itu tidak hanya menyerang paru, tapi dia juga menyerang pembuluh darah. Yang paru yang diserang adalah terjadinya slem yang kental, kemudian terjadi faktor infeksi sehingga akhirnya membuat terjadinya pneumonia akibat virus tadi. Pneumonia itu adalah infeksi paru, dan kemudian dia juga menyerang pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu darahnya relatif lebih menggumpal, mengental, dan sebagainya, sehingga memungkinkan terjadinya emboli paru seperti itu. Nah, kemudian penggumpalan ini juga tidak hanya terjadi di paru, bisa saja terjadi sistemik. Sistemik artinya di seluruh tubuh, termasuk diantaranya bisa meningkatkan resiko terjadinya infak miokard atau terjadinya serangan jantung. Ada nggak orang yang karena COVID terus terkena infak miokard? Jawabannya ada. Dan terus bagaimana dengan penanganannya? Maka artinya dokter harus menolong, dokter jantung intervensi harus menolong dengan memakai hazmat, kemudian setelah dilakukan tindakan, kemudian pasiennya dipindahkan lagi ke ruang isolasi, seperti itu. Sama aja, bedanya ya harus dipastikan dulu swabnya. Saat ini kan swab menjadi suatu hal yang wajib ya, bila ada keluhan demam seperti itu, maka itu menjadi hal wajib. Dan atau tindakan yang memiliki kemungkinan aerosol, atau misalnya dekat antara si dokter dengan pasien, sebaiknya diswab untuk demi kita semua gitu, demi pasien dan juga demi dokternya juga, seperti itu. Kemudian itu dia kalau masalah COVID. Ada nggak misalnya setelah nyatakan sembuh post COVID bisa berisiko nggak? Masih berisiko juga. Makanya kita sekarang sering melakukan pemeriksaan di dimer untuk melihat bagaimana faktor kekentalan darahnya. Kalau misalnya relatif tinggi, maka akan diberikan obat pengencer darah, tujuannya untuk menghindari terjadinya kemungkinan jadi serangan jantung atau penyakit jantung koroner tadi. Mungkin itu jawaban saya, Dokter Mulyadi. Baik, Dokter. Saya rasa cukup jelas ya. Kemudian untuk Dokter Faraida, silakan Dokter. Ya, baik. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Kevin. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, Dok bisa jelaskan tentang pemeriksaan ApoB dan kapan bisa dilakukan. Ya, ApoB ini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui, itu di singkatan dari apolipoprotein B. Nah, ada beberapa studi yang menyatakan bahwa apolipoprotein B ini dia lebih sensitif untuk mendeteksi resiko terjadinya penyakit jantung dibandingkan dengan deteksi kolesterol jahat atau LDL yang biasa gitu. Mungkin Dokter Fadil nanti bisa koreksi saya kalau misalnya ada studi lain, tapi biasanya memang apolipoprotein B ini jarang dilakukan pemeriksaannya untuk deteksi jantung pada proses medical check up ya Pak. Jadi biasanya untuk medical check up yang rutin dilakukan itu memang profil kolesterol. Jadi terdiri dari kolesterol total, kemudian LDL, HDL, dan trigliserid. Biasanya itu parameter yang sering dilakukan secara rutin gitu. Nah, memang ada beberapa studi yang menyatakan bahwa untuk resiko kardiovaskular ini lebih sensitif dideteksi dengan apolipoprotein B
dibandingkan dengan LDL atau kolesterol jahat tadi. Tapi apabila untuk screening rutin, kalau dari saya itu sudah cukup dengan pemeriksaan profil lipid atau profil kolesterol yang tadi dengan kolesterol total, HDL, LDL, kemudian trigliserid. Lebih penting lagi sebetulnya dilakukan pemeriksaan yang spesifik ke jantungnya, Pak. Jadi dengan EKG dan treadmill tadi, seperti yang sudah Dr. Fadil sampaikan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, Dok jelaskan singkat tentang medical check-up yang disarankan dan pada usia berapa harus dilakukan deteksi. Nah, medical check-up ini yang disarankan adalah sebaiknya memang apabila memiliki risiko, tadi lebih banyak pada pria, kemudian usianya itu 40 tahun, kemudian ada risiko, ada riwayat penyakit kronis sebelumnya, misalnya diabetes, ada riwayat diabetes di keluarga, riwayat diabetes pada pasien, riwayat hipertensi juga, kemudian riwayat kolesterol. Nah, ini harus lebih rutin dilakukan screening, minimal sekali, 6 bulan sekali bisa, atau yang minimal 1 tahun sekali dilakukan screening seperti itu, terutama untuk yang pasien-pasien yang beresiko tadi usia 40, kemudian di riwayat keluarga ada kelainan, ada riwayat jantung, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, kemudian ada kelainan kolesterol seperti itu. Nah, kemudian untuk usia berapa sebaiknya dilakukan deteksi sedini mungkin, seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, nutrisi yang tepat untuk pasien PJK. Nah, ini mungkin lebih ke ranah gizi ya, Pak. Tetapi kalau untuk gizi untuk pasien PJK yang pasti yang utama adalah menghindari makanan-makanan yang menimbulkan bisa berdampak pada level kolesterolnya tadi ya, sebagai si penyebab utama dari penyakit jantung koroner kan karena ada plak di situ. Jadi kita harus menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan atau meningkatkan resiko terbentuknya aterosklerosis atau atherosclerotic factor. Jadi mungkin kalau misalnya kita kurangi goreng-gorengannya, kemudian untuk kalau perlu makan makanan yang digoreng mungkin bisa menggunakan minyaknya diganti, misalnya kita pakai minyak goreng biasa ini diganti dengan olive oil seperti itu. Kemudian untuk low fat dairy product itu juga misalnya mau minum susu sebaiknya dengan yang low fat. Kemudian untuk makanannya lebih disarankan untuk sumber protein dengan ikan ya Pak ya, dengan ikan, kemudian dan dengan kacang-kacangan atau nuts gitu. Mungkin dari saya itu. Apakah ada tambahan lagi dari Dr. Fadil? Mungkin bisa lebih melengkapi penjelasan saya. Atau saya kembalikan kepada Dr. Mulyadi. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya dokter, dari Bapak Arya Ambara, terima kasih atas penjelasannya dok. Olahraga yang aman buat laki-laki apa ya dok? Karena ternyata kematian mendadak bisa terjadi setelah renang yang sering dianggap olahraga paling aman. Kemudian dari Pak Gugum, pagi dok, saya masih 21 tahun. Sepertinya karena riwayat keluarga, tensi darah saya tinggi sekali dan kebetulan ayah saya dulu meninggal tiba-tiba. Step awal olahraga yang aman kira-kira apa dulu ya dok, dan juga makanannya. Jadi mungkin ini pertanyaan mengenai olahraga yang aman buat jantung, dokter. Ya, silakan dok. Ya, jadi olahraga apa yang aman buat saya gitu kan ya, karena memang banyak kematian yang meninggal seperti penjelasannya saya di awal tadi pada orang dengan sepak bola dan berenang gitu. Jadi sebenarnya berenang aman, kemudian olahraga sepak bola juga aman, tapi jangan lupa kalau memang usia di atas 40 tahun lebih baik kita melakukan medical check up juga gitu untuk mengetahui apakah gimana kondisi jantung kita dan gimana apakah saya termasuk orang yang beresiko apa tidak seperti itu. Jadi kalau memang Anda misalnya Bapak Ibu memiliki termasuk populasi yang berisiko tinggi, sebaiknya memang lakukan medical check up dulu supaya aman. Itu yang pertama, saran dari saya. Kemudian yang kedua, olahraga yang dianjurkan itu adalah olahraga yang teratur dan terukur. Jadi seperti sepeda atau misalnya berlari atau jogging, tapi harus tahu juga ilmunya. Jadi jangan misalnya bersepeda karena teman kita juga bersepeda, terus dia speednya udah bisa tinggi,
padahal kita belum mampu seperti itu, terus kita juga memaksakan diri. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus mengetahui seberapa fit kita dan kita berada pada level yang seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Paling tidak kita bisa melihat reaksi dari heart rate atau denyut jantung. Jadi caranya adalah 220 dikurang usia, misalnya usianya 40 nih, jadi 220 dikurang 40 kan 180. Itu 180 itu termasuk target heart rate maksimum. Nggak boleh olahraga itu bisa melewati dari target heart rate maksimum, itu nggak boleh. Itu bahaya. Itu sama kayak namanya cari-cari serangan jantung itu namanya kan. Dan kemudian yang disebut dengan zona merah itu yang 8 kali 85%. Sehingga zona olahraga itu diharapkan 70%. Jadi dari 180 tadi dikali 0,7. Nah, berapa tuh dapatnya? Mungkin sekitar 130-an ya. Jadi ya amannya olahraga dengan rate sampai 130. Jadi kita mulai, jangan lupa pemanasan, jangan lupa stretching. Stretching itu seperti peregangan ya. Peregangan bisa tergantung olahraganya mau apa. Kalau misalnya mau olahraganya misalnya mau kaki, ya perbanyaklah stretchingnya daerah kaki dengan cara menekuk kakinya, kemudian melakukan fleksi dan ekstensi gitu, untuk stretching pada kaki. Jadi kemudian mulailah dengan olahraga sama seperti yang akan dilakukan, tapi mungkin dengan intensitas yang lebih rendah. Jadi misalnya kalau nanti misalnya mau jogging, ya paling nggak jalan dulu deh 10 menit, atau mungkin lari-lari kecil dulu yang tidak mulai ke inti dari latihan. Atau kalau mau sepeda dulu tapi pelan-pelan gitu. Nah, kemudian di saat sudah sampai 15 menit atau 10 sampai 15 menit, di saat udah mulai panas nih, barulah memulai untuk olahraga intinya. Jadi itu selalu dibiasakan. Itu stretching gunanya untuk menghindari terjadinya cedera, pemanasan adalah gunanya untuk menghindari terjadinya thrombosis state atau risiko untuk terjadinya serangan jantung tadi. Nah, kemudian olahraganya baru mulai olahraga dan dengan batasan seperti itu. Jadi kita lari gitu kan, misalnya kan, sambil kita lihat, saya tahu nih, saya maksimalnya 130. Jadi kalau udah mencapai 130, Anda turunkan speed atau mulailah untuk berhenti sambil berjalan lebih cepat dan sebagainya. Jadi dikurangi intensitasnya. Itu yang disebut dengan yang paling aman. Begitu juga dengan olahraga berenang pun juga modelnya seperti itu. Jadi tidak membabi buta olahraganya. Itu yang sarannya seperti itu untuk menghindari terjadinya kematian mendadak. Dan HIIT atau misalnya high intensity itu tidak disarankan untuk orang yang baru pemula, beginner, dan terus tidak mengetahui kondisi jantungnya. Karena itu adalah memicu terjadinya thrombosis state atau terjadinya shear stress namanya ya di dalam pembuluh darah. Itu yang bisa memicu terjadinya serangan jantung. Kemudian begitu juga untuk yang Mas Gugup jawabannya ya, masih 21 tahun, ada riwayat keluarga, terus kemudian tensi darahnya tinggi. Nah, salah satu dari terapi tanpa obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah itu adalah dengan cara olahraga. Bila Anda melakukan olahraga dengan rutin 4-5 kali sehari selama 30 menit durasinya dan olahraganya itu terukur dan teratur, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bisa sepeda, bisa jogging, bisa berenang, maka itu bisa berpotensi untuk menurunkan tekanan darah. Di samping itu, kurangi berat badan. Dengan menurunkan berat badan sampai 10 kg, ya, itu bisa menurunkan tekanan darahnya itu kurang lebih 20 mm air raksa. Yang misalnya tadi tensinya 180 nih, Anda bisa tensi jadi turun 160. Atau yang dari 160 bisa turun jadi 140, seperti itu. Dan terus step awal olahraga yang aman, ya seperti tadi saya katakan juga, jadi mulai dengan stretching atau peregangan, kemudian pemanasan, baru mulai olahraga. Olahraga yang dimulai mungkin yang ringan aja dulu gitu kan. Jadi apalagi tipikalnya yang baru pemula, jangan langsung olahraganya langsung sprint gitu. Itu berat bagi jantungnya. Terus makanannya ya perbanyak makanan serat, kemudian hindari yang digoreng. Yang meskipun seringnya digoreng ya paling enggak frekuensinya dikurangi. Enggak tiap hari juga, mungkin misalnya 1 atau 2 kali seminggu, seperti itu. Jadi perbanyaklah yang pilihan makanan yang lain yang misalnya seperti direbus, dikukus, dan dipanggang, seperti itu. Itu jawabannya, Dr. Mulyadi, dari saya. Baik, dokter. Oke, sebenarnya sih ini masih banyak sekali, dokter, pertanyaan yang belum terjawab ya. Cuman mungkin waktu juga nih yang membatasin kita. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf sekali. Saat ini mungkin masih belum ada kesempatan untuk kita jawab bersama dengan Dr. Fadil.
Cuman jika seandainya memang ada pertanyaan lagi yang dirasa perlu, mungkin bisa konsultasi langsung ya ke Poli Jantung Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya dengan Dr. Fadil. Dr. Fadil sih prakteknya dari Senin sampai Jumat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Mungkin untuk jadwal jelasnya bisa juga kita cek nanti di website Rumah Sakit Pondok Indah, gitu ya. Saya rasa sih sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan saat ini. Mungkin nih sementara saya juga bisa sedikit merangkum dari webinar kita pada pagi hari ini, bahwa sebenarnya untuk masalah serangan jantung di usia muda ini yang paling penting itu salah satunya itu adalah deteksi dini, ya. Deteksi dini, kemudian ya pemeriksaan laboratorium sederhana atau mungkin elektrokardiogram itu sebenarnya sangat sederhana dan dapat gampang sekali dilakukan. Untuk check up sendiri, pemeriksaan rutinnya memang ya banyak dan juga pemeriksaannya sendiri memiliki sensitivitas yang sangat berbeda-beda nih. Ya salah satunya mungkin yang perlu dilakukan itu adalah dilakukan secara rutin karena kondisi yang memang pasti ada perubahan. Tapi jika Bapak dan Ibu sendiri memang memiliki keluhan walaupun sudah melakukan check up, mungkin tidak ada salahnya untuk segera kontrol baik ke poli jantung kah atau ke emergensi. Apalagi kalau seandainya ada kecurigaan arahnya memang ke serangan jantung. Nah, ini salah satu kata-kata yang sangat saya suka sekali nih dari Dr. Fadil dan juga mungkin ditekankan sekali kepada kita dokter-dokter itu adalah time is muscle gitu ya. Jadi semakin cepat mungkin deteksinya, semakin cepat juga tertangani dan juga kita bisa mencegah kerusakan otot jantung yang lebih jauh. Nah, kemudian salah satu yang paling penting juga adalah monitoring gitu. Jadi kalau seandainya memang beraktivitas fisik, jangan lupa untuk ingat batasan tubuh kita sendiri. Jadi sangat penting sekali untuk monitoring. Mungkin sampai saat ini sampai di sini dulu. Saya sebagai moderator mewakili mungkin Dr. Fadil dan juga Dr. Faraida. Mohon maaf jika ada kekurangan pada webinar kita pada pagi hari ini. Ya, mengenai waspadai serangan jantung pada usia muda. Mungkin sampai jumpa pada webinar live selanjutnya dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Semoga kita semua selalu dilindungi dan juga diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini dan juga dalam masa PPKM darurat ini. Ya, semoga kita sehat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat pagi.